Presiden Donald Trump sebut tarif sebesar 15 hingga 20% akan dikenakan untuk negara-negara di luar kesepakatan dagang. Perancis akan segera resmi mengakui negara Palestina pada September 2025. Simak perbincangan seputar market hari ini bersama Abdul Haq Al-Faruqi, analis stocknow.id. Selamat pagi, Syafa. Selamat pagi, Wiki. Apa kabar? Baik. Ya? Luar biasa, dan semoga juga pemirsa pada pagi hari ini sehat dan juga sudah siap untuk semangat menjalani hari ya. Betul sekali, dan juga menerjang berbagai macam tantangan-tantangan dan juga mempertimbangkan beberapa strategi investasi untuk kemudian bisa diterapkan di investasi Anda hari ini gitu ya. Meskipun ada kabar duka semalam ya, Wiki, mantan Menko Perekonomian Kian Gi tutup usia di usia yang ke-90 tahun. Betul sekali, ini kalau kita lihat kontribusi almarhum juga terkait dengan perekonomian Indonesia juga memang sangat bisa dilihat dari berbagai macam tulisannya dan juga berbagai macam analisa-analisanya begitu ya. Dan juga sangat berkontribusi di dunia pendidikan, khususnya di dunia pendidikan ekonomi di Indonesia ya. Betul, semoga mendapatkan tempat terbaik dan untuk keluarga yang ditinggalkan dapat ditambahkan begitu ya. Dan pemirsa, selama 60 menit ke depan kami hadir dengan sejumlah informasi menarik seputar ekonomi dan pasar modal. Ya, Anda juga bisa menyaksikan kami di live streaming di idxchannel.com. Saya Syafati Suryo. Dan saya Wiki Adrian, inilah Market Buzz. Kita ke isu viral yang pertama, pemirsa. Sebagai pembuka dari Market Buzz, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan negaranya akan secara resmi mengakui negara Palestina pada September 2025. Keputusan itu diambil di tengah meningkatnya tekanan terhadap Israel terkait dengan situasi kemanusiaan di Gaza. Ya, Emmanuel Macron menambahkan sesuai dengan komitmen historisnya untuk perdamaian yang adil dan abadi di Timur Tengah, saya telah memutuskan Prancis akan mengakui negara Palestina. Oke, nampaknya ini adalah sebagai sikap yang berbeda ya dibandingkan dengan negara-negara Uni Eropa lainnya, dan juga tentu saja berbeda dengan sikap dari Amerika Serikat dan juga Israel. Dan tentu menuai respons positif dari banyak negara-negara di dunia lainnya. Betul, yang memang kemudian mendukung Palestina begitu ya. Kita lihat komentar-komentar yang disampaikan oleh followers dari Instagram IDX Channel. Ada Dr_Amar, kita lihat komentarnya, ada mudah-mudahan Palestina bisa merdeka dan hidup damai, amin. Amin. Kemudian juga kita baca komentar selanjutnya dari warganet, ada dari @icatio, ini like they should have. Lalu ada simbol semangka sebagai simbol dukungan bagi negara Palestina. Betul, dan juga simbol perjuangan ya, kurang lebih ini artinya emang mereka sudah seharusnya untuk mendukung kemerdekaan dan juga eksistensi dari Palestina sendiri. Berikutnya, komentar yang disampaikan oleh You Got Me Know, disampaikan sepertinya Perancis sudah tidak peduli dengan Uni Eropa. Karena memang secara sikap sendiri ini berbeda dengan apa yang dinyatakan ataupun mungkin diterapkan oleh negara-negara Uni Eropa lainnya begitu ya. Semoga memang semakin banyak negara-negara yang mendukung dari kemerdekaan dan juga perdamaian yang ada di Palestina begitu, karena kalau kita lihat informasi belakangan ini juga sangat memprihatinkan begitu. Ada waktu semakin masif ya serangan ke Palestina. Betul, ada waktu untuk warga sendiri bisa mendapatkan bantuan makanan dialokasikan beberapa menit saja, kemudian dari informasi yang beredar katanya setelah itu ditembaki begitu. Ini yang banyak warga Palestina yang akhirnya kelaparan hingga meninggal dunia. Ya betul, kita terus berharap yang terbaik untuk saudara-saudara kita di Palestina. Dan kita ke informasi berikutnya, pemirsa, di isu viral. Istana melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan tidak ada rencana dari pemerintah membuat aturan mengenai penempatan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkantor di Ibu Kota Nusantara. Ya, meski begitu, Prasetyo pun mengatakan istana terbuka dan menerima setiap usulan yang ada. Saat ini pemerintah melalui Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono sedang mengejar target penyelesaian seluruh sarana dan prasarana di IKN. Oke, jadi memang tidak ada aturan yang mengharuskan Wapres untuk berkantor di IKN. Jadi Presiden artinya harus atau gimana ya? Belum ada aturan. Belum ada aturan yang jelas ya. Kemarin sempat disuruh berkantor di Papua, lalu di IKN gitu ya. Jadi ya disampaikan belum ada aturannya, tapi mudah-mudahan sih ada aturannya, karena Presiden dan juga Wakil Presiden sebagai ikon ataupun mungkin pemimpin sebuah negara lah ya, melihat bahwa kemudian IKN adalah sebagai sebuah pusat pertumbuhan ekonomi baru ataupun pusat pemerintahan baru. Ini
memang harus ditunjukkan dengan komitmen berkantor di sana dan gitu agar ya. lebih hidup ya, lebih berjalan Betul, roda betul. perekonomian dan juga pemerintahan di IKN. Ya, betul sekali. Kita lihat komentar yang disampaikan oleh followers dari Instagram IDX Channel. Ini ada Pork Hunter. Presiden nggak ngantor di IKN, Wapres juga nggak ngantor di IKN. Terus IKN buat siapa katanya? Ini kurang lebih senada dengan apa yang tadi saya sampaikan. Betul. Ya? Oke. Kemudian kita baca komentar selanjutnya dari warganet yang sudah masuk. Ini ada dari @adriandanua24 yang menyebut bahwa kerugian nih, padahal ada gedungnya. Oke, karena ini kan Begitu. secara penggunaan anggaran sendiri kan menggunakan APBN ya, walaupun pada awalnya tidak menggunakan APBN, tapi ujung-ujungnya menggunakan Ya, dan APBN. jumlahnya sangat fantastis ya, Wiki. Betul, dan masyarakat sebagai quote unquote sebagai yang punya uang begitu ya, ya memang harus mengawasin dan harus Betul. mengkritisi ini. Jadi pemerintah tunjukkan saja dan juga yang paling penting nggak baper ya. Oke, dari kritikan yang disampaikan oleh netizen ataupun masyarakat. Berikutnya ada Paul Hazel, pajangan saja. Katanya. Wow, Ini jangan mungkin sampai ya jadi pajangan jangan saja. sampai. Dua kata tapi dalam artinya. Ya ada semacam juga harapan lah ya. Semoga memang ada fungsi yang betul-betul signifikan akan keberadaan dari IKN Nusantara terhadap pertumbuhan ekonomi ataupun mungkin pemerintah Indonesia ke depan. Baik, kita ke isu viral berikutnya. Pemirsa, PT Sari Kreasi Boga Tbk atau Raffi, perusahaan waralaba kebab Turki Baba Raffi, mencatat rugi bersih sebesar 5,19 miliar rupiah pada kuartal 1 tahun ini dan capaian tersebut berbalik arah dari laba bersih Raffi 5,57 miliar rupiah pada periode yang sama tahun lalu dan performa ini berdampak pada penurunan laba per saham dasar Raffi menjadi negatif 1,66 rupiah per lembar dari sebelumnya positif 1,76 rupiah per lembar pada kuartal 1 tahun lalu. Ya, berdasarkan laporan keuangan Kuartal 1 ya. Kuartal 1 di keterbukaan informasi, Raffi membukukan pendapatan sebesar 100,65 miliar sepanjang 3 bulan pertama 2025 atau turun 10,2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 112,11 miliar rupiah. Baik, oke. Ini yang namanya performa dari perusahaan naik turun itu menjadi satu hal yang kemudian biasa begitu ya. Ada ayamadu.co.id, sekarang ini zaman di mana semua orang bisa dengan mudah membuat sesuatu resep. Banyak beredar di internet dan banyak juga bermunculan makanan-makanan model baru lagi. Jadi sehebat apapun, seenak apapun harus siap dengan perubahan yang tidak pernah ada habisnya. Jadi harus beradaptasi dengan perkembangan Betul. zaman dan juga perilaku perubahan masyarakat ya. Betul, karena ibu-ibu ini paling jago nih ya untuk nyari resep sesuatu. Enak kalau nemu sebuah makanan yang enak gitu ya. Habis itu diulik kira-kira Iya. resepnya apa dan nemu aja gitu ya. Oke. Baik, selanjutnya ini ada komentar dari @ardo Dikangga yang menyebut kebab Baba Raffi ini outletnya di mana sih di Jakarta yang masih buka? Terakhir kali di Kalcit ada, tapi sekarang sudah tutup katanya. Oke, mungkin penutupan dari cabang Baba Raffi sendiri ini menjadi satu apa ya? Strategi efisiensi mungkin ya. Betul, karena dulu kan outletnya sempat banyak ya, ada di Iya. mana-mana, sekarang sudah bisa tinggal sedikit gitu ya. Betul, betul. Ini komentar disampaikan oleh Alexandra Muiz. Banyak kebab yang pinggir jalan rasanya nggak kalah enak, terus harganya juga murah. Kata ini yang disampaikan oleh netizen Betul. ataupun masyarakat ya, yang memang tercapture dari unggahan dari akun Instagram IDX Channel. Ya disampaikan saja ini menjadi sebuah perhatian dari perusahaan sendiri untuk akhirnya memperbaiki kinerja dari perusahaan agar karena kan kalau bicara mengenai saham yang sudah dipublish ke publik, ini kan berkaitan dengan investor yang sudah mengkoleksi sahamnya begitu ya. Kalaupun memang kinerjanya baik, selain internal perusahaan juga akan happy, investor juga akan happy gitu. Karena Betul sekali. ada nilai investasi yang kemudian bertumbuh lah. Begitu, kita tinggalkan ketiga isu viral ini ya, Safa ya. Baik, dan pemirsa terus melaju ke level yang lebih tinggi, indeks harga saham gabungan naik hampir 1% pada perdagangan Senin bertahan di level 7.600. Ya, informasi dan pembahasannya akan dibawakan oleh saya di Market Buzz. Usai jeda berikut, tetap bersama kami. Terus. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat terbatas di perdagangan di hari Senin di awal pekan, namun masih bertahan di level 7.600-an dan IHSG terbebani saham SMMA yang berbalik pelemah di atas 5% usai sentuh auto reject atas satu arah
secara intraday. Indeks harga saham gabungan melanjutkan rally di hari keempat beruntun di perdagangan awal pekan ini. Mengutip data Bursa Efek Indonesia, IHSG menguat 0,94% ke level 7.614,76 di penutupan perdagangan Senin. Penguatan IHSG terpangkas setelah secara intraday sempat menguat di atas 1% dengan menyentuh level intraday tertinggi di level 7.669. Sektor yang naik paling tinggi antara lain sektor infrastruktur melesat 2,61%, barang baku naik 2,25%, sektor energi melaju 1,36%, sektor barang konsumer non-primer terapresiasi 1,32%, sektor properti dan real estate terangkat 1,12%, transportasi dan logistik terungkit 1,02%. Saham Grup Prayogo Pangestu jadi penggerak utama kinerja IHSG di Senin awal pekan. Saham PT Barito Renewable Energy Tbk naik 3,59% dengan sumbangsi 10,42 indeks poin. Lalu saham PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk yang naik 1,55% ke level Rp3.940 per saham dan menyumbang 9,89 indeks poin ke IHSG. Melengkapi 5 besar penggerak utama kinerja IHSG, MDKA ditutup menguat 9,28% di level Rp2.590 per saham. Saham CDIA ditutup menguat 9,91%, kembali sentuh arah di level Rp1.830 per saham. Di sisi lain, saham pemberat datang dari saham asuransi Grup Sinarmas SMNA berbalik arah dari semula menyentuh batas auto reject atas dan malah berakhir di zona merah melemah 5,29% di level Rp21.500 per saham dan menjadi pemberat utama IHSG mencapai 2,57 indeks poin. Sementara itu di pekan ini pelaku pasar bersiap menghadapi minggu yang syarat agenda global mulai dari keputusan The Fed, negosiasi dagang Amerika Serikat dan China, dan data manufaktur China. Berbagai sumber IDX Channel. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan akan memberlakukan tarif impor sebesar 15 hingga 20% terhadap negara-negara yang belum menyepakati perjanjian dagang bilateral dengan Washington, dan rencana pemberlakuan tarif tersebut menandai peningkatan dari tarif dasar 10% yang diumumkan Trump pada April lalu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengungkapkan rencananya untuk memberlakukan tarif impor sebesar 15% hingga 20% terhadap negara-negara yang belum menaikkan perjanjian dagang bilateral dengan Washington. Hal tersebut diungkapkan Trump dalam konferensi pers di Turnberry, Skotlandia bersama Perdana Menteri Inggris Keir Starmer. Adapun rencana tersebut menandai peningkatan dari tarif dasar 10% yang diumumkan Trump pada April lalu dan berpotensi memberatkan negara-negara berkembang yang sebelumnya berharap akan memperoleh tarif lebih ringan. I would say it'll be somewhere in the 15 to 20% range. So maybe 15 or 20 or? No, I said, I sort of know. I just want to be nice. I would say in the range of 15 to 20%. Menteri Perdagangan Amerika Serikat Howard Lutnick sebelumnya sempat menyebut bahwa negara-negara kecil termasuk negara-negara di Amerika Latin, Karibia, dan Afrika kemungkinan akan dikenai tarif dasar sebesar 10%. Namun Trump menegaskan bahwa Amerika Serikat akan menetapkan tarif seragam untuk sebagian besar negara di dunia. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Pemirsa, harga minyak melonjak 2% pada perdagangan di hari Senin setelah kesepakatan perdagangan antara Amerika Serikat dan Uni Eropa serta pengumuman Presiden Donald Trump bahwa ia akan memperpendek batas waktu bagi Rusia untuk mengakhiri perangnya di Ukraina atau menghadapi sanksi. Minyak mentah berjangka Brent ditutup melesat 2,3% menjadi $70,04 per barrel, sedangkan minyak mentah berjangka West Texas Intermediate melonjak 2,4% ke level $66,71 per barrel. Adapun Brent mencapai harga tertingginya dalam 10 hari, sementara itu dari sisi pasokan, panel OPEC Plus pada hari Senin menekankan perlunya kepatuhan penuh terhadap perjanjian produksi minyak menjelang pertemuan terpisah 8 anggota OPEC Plus pada hari Minggu untuk memutuskan peningkatan output September.
Ya, selanjutnya pemirsa dari pergerakan bursa global, bursa Wall Street berakhir variatif pada perdagangan awal pekan dengan S&P 500 yang naik tipis mencapai rekor penutupan tertinggi untuk sesi ke-6 beruntun. Sedangkan Nasdaq juga mencatat rekor di tengah perdagangan yang fluktuatif karena investor mencermati fakta perdagangan Amerika Serikat dengan Uni Eropa dan bersiap untuk menghadapi pekan yang penuh katalis. Kita lihat data selengkapnya untuk penutupan perdagangan di Bursa Amerika Serikat di dini hari tadi. Di perdagangan di hari Senin, indeks Dow Jones Industrial Average ditutup melemah 0,14% ke posisi 44.837, indeks S&P 500 menguat 0,02% ke level 6.389 dan indeks Nasdaq Composite meningkat 0,33% ke posisi 21.178. Dari bursa Eropa, pemirsa, bursa saham Eropa berbalik melemah dari level tertinggi 4 bulan dan mengakhiri sesi yang bergejolak dengan sedikit penurunan pada hari Senin karena investor mempertimbangkan implikasi dari perjanjian kerangka kerja perdagangan antara Amerika Serikat dan Uni Eropa. Data selengkapnya untuk bursa Eropa, indeks DAX Jerman ditutup merosot 1,02% ke posisi 23.970, indeks FTSE 100 Inggris melemah 0,43% ke posisi 9.081 dan CAC Prancis melemah 0,43% ke posisi 7.800. Untuk berbincang pagi hari ini kita sudah terhubung dengan Mas Abdul Haq Al-Faruqi, analis Stocknow.id. Selamat pagi Mas Abdul. Halo, selamat pagi Mas. Ya, selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung sama kami di Market Bus, Mas Abdul. Kalau kita bicara mengenai pergerakan dari IHSG yang terus melanjutkan penguatannya, tembus ke level 7.600-an di penutupan perdagangan kemarin. Ini kemudian terjadi di tengah beragamnya laporan kinerja ataupun keuangan untuk beberapa emiten big caps di semester 1 tahun 2025 begitu ya. Ini kemudian menjadi satu hal yang menarik untuk kita cermati. Biasanya IHSG naik banyak kalau laporan kinerja emitennya ataupun earning seasonnya rata-rata bagus begitu ya. Tapi sejauh ini masih variatif, tapi IHSG masih terus melanjutkan penguatannya. Analisis dari Anda seperti apa, Mas Abdul? Oke, thank you Mas. Terkait dengan kinerja IHSG, tapi belum sejalan dengan kinerja laporan keuangan selama semester 1 2025 ini, sebenarnya ini bisa dibedah lebih dalam lagi alasan kenaikan IHSG seperti apa. Tapi kalau kita bahas tentang kenaikan IHSG ini ya, ini IHSG saja dari pekan lalu itu udah naik 3,1%. Atau mungkin kalau ditarik selama bulan Juli itu udah naik lebih dari 7%. Sehingga itu kenaikan yang sangat signifikan dan kalau dilihat dari secara teknikal kenaikan IHSG ini terus-menerus seperti itu. Dan biasanya terjadi ketika open market, IHSG mengalami open gap. Nah, kalau dilihat dari segi asing, itu asing masih mencatatkan net sell ya di pasar saham Indonesia, tetapi memang asing di sini net sell dari saham-saham perbankan dan masuk ke saham-saham konglomerasi. Nah, itu adalah alasan kenapa IHSG mengalami penguatan secara signifikan. Nah, kalau kita lihat dari beberapa sentimen yang ada ya di bulan Juli 2025 ini, memang beragam sentimen positif itu masuk ke dalam pasar saham Indonesia. Ada 3 yang saya highlight. Yang pertama itu terkait dengan pemangkasan suku bunga Indonesia di bulan Juli sebesar 25 BPS ke level 5,25%. Lalu juga ada sentimen terkait dengan pemangkasan tarif resiprokal, tapi memang saat ini kalau nggak salah kemarin itu Trump mengumumkan lewat Truth Social ya, media dari Trump, bahwa Indonesia tetap akan kena tarif sebesar 32%. Jadi emang cukup pimplan ya terkait dengan tarif ini. Tapi memang saat ini pasar tidak mengkhawatirkan terkait dengan tarif ini lagi. Karena ini tercermin dari penguatan indeks Dow Jones terus-menerus hingga all-time high. Lalu juga ada IHSG yang sebentar lagi, itu all-time high butuh 4% lagi untuk IHSG all-time high. Dari memang masa suram ya di kuartal 1 2025 ya, sampai Presiden Prabowo turun tangan sendiri. Yeah. Lalu yang ketiga di sini yang paling signifikan adalah terkait dengan penguatan saham konglomerasi Prajogo Pangestu, yang mana hal ini diikuti oleh keluarnya saham Brand, Cuan, dan PTRO dari notasi khusus konstituen MSCI, sehingga ada potensi kembali saham Prajogo Pangestu tersebut akan masuk ke rebalancing MSCI di tanggal 7 Agustus nantinya. Itu ekspektasi pasar, seperti itu Mas.
Baik, yang menarik adalah Mas Abdul terkait dengan penguatan indeks yang disebabkan oleh lonjakan harga sejumlah saham tertentu milik konglomerat yang meskipun tidak liquid tapi mengalami Ya. kenaikan harga signifikan hingga kapitalisasi pasarnya melejit signifikan begitu dan ini juga berdampak kepada IHSG. Sebetulnya em, ada yang perlu dikhawatirkan nggak mengenai ini? Iya, tentu ada hal yang harus dikhawatirkan oleh pelaku pasar ya. Tadi saya udah ngomongin terkait dengan penguatan saham konglomerasi ya. Dan juga yang sebenarnya juga menjadi bobot terbesar ISG itu ada saham DCII, yang mana kalau kita tarik sepanjang bulan Juli itu DCII itu udah naik 128% dan DCII merupakan salah satu saham top 10 market cap di Indonesia. Nah, apa yang perlu dikhawatirkan oleh investor terkait dengan saat ini investor sangat optimis nih terkait dengan saham brand cuan PTRO tersebut yang tadinya keluar dari notasi khusus MSCI itu akan masuk ke rebalancing MSCI di 7 Agustus. Ekspektasi pasar itu jika dipatahkan dan memang nantinya tidak akan masuk, ini bisa menjadi sebuah kekhawatiran terkait dengan pasar saham yang mana ada aksi sell off yang akan dilakukan oleh pelaku pasar. Sehingga itu bisa menjadi salah satu alasan kenapa ISG nanti akan koreksi pada awal Agustus 2025. Ditambah memang saham-saham perbankan saat ini sedang bergerak sideways ya cenderung melemah di saat ISG sedang rally. Hal ini menurut saya dilihat dari kacamata investor wait and see terhadap kebijakan koperasi Desa Merah Putih yang saat ini sedang dijalankan oleh pemerintah. Sejak bulan Juli 2025 dengan anggaran APBN itu dimasukkan ke dalam perbankan himbara yang mana itu guna untuk menopang likuiditas sehingga tidak mengganggu likuiditas yang sudah ada di himbara tersebut. Seperti itu. Baik, artinya memang bahwa ini pergerakan ataupun penguatan IHSG yang IHSG berhasil menembus level-level terbarunya disikapi secara positif dan juga disambut secara baik oleh pelaku pasar. Iya, tapi yang perlu dikhawatirkan adalah terkait dengan beberapa faktor penopang terkait dengan saham-saham konglomerat yang kalau memang terjadi sesuatu, terjadi sell off ini akan berdampak signifikan terhadap IHSG dan IHSG akan berbalik arah begitu ya. Baik, bicara mengenai beberapa indikator lah, Mas Abdul, bahwa ada beberapa analis yang mengatakan ada potensi untuk kemudian IHSG malah akan terkoreksi. Tapi bagaimana analisis Anda terkait dengan ini? Apakah justru menurut Anda IHSG akan melanjutkan tren penguatannya? Oke, terkait dengan keberlanjutan tren penguatan, sebenarnya masih ada potensi ISG bahkan menuju all time high di mungkin sebelum tahun 2025 berakhir. Tapi memang ISG butuh koreksi terlebih dahulu, mengingat bahwa kenaikan ISG sudah sangat signifikan. Dan kalau dilihat secara candlestick, secara teknikal, bahwasannya memang pada perdagangan kemarin IHSG membentuk yang namanya candle shooting star, yang artinya itu menurut analisa teknikal itu merupakan candle reversal atau kembalikan arah, sehingga di sana memang ada aksi penjualan dari beberapa investor. Meski demikian, IHSG tetap mengalami penguatan cukup signifikan ya kemarin 0,94% yang mengindikasikan bahwasannya memang investor masih tetap yakin nih terhadap penguatan IHSG. Tapi memang di sini dikhawatirkan IHSG akan terkoreksi terlebih dahulu mengingat bahwa saat ini yang lagi happening merupakan saham CDIA yang merupakan saham konglomerasi Prajogo Pangestu, tetapi kalau dilihat ke perdagangan kemarin itu CDIA sudah open arah atau sudah tidak arah lagi kemarin. Nah, sehingga ini bisa menjadi potensi bahwasannya saat ini kan CDIA diperdagangkan di papan FCA. Dan kemungkinan nantinya jika CDIA mengalami pelemahan, ini juga bisa berdampak ke saham-saham Prajogo Pangestu lainnya seperti itu, Mas. Oke, adakah hal-hal yang nampaknya akan sedikit mengganggu tren bullish dari IHSG? Kalau secara teknikal tadi Anda sudah sampaikan lah ya terkait dengan pergerakan harga saham dari beberapa saham ataupun emiten konglomerasi. Tapi alasan fundamental lain ada nggak yang nampaknya ini akan mengganggu tren bullish dari IHSG sendiri? Ya, terkait dengan alasan fundamental tentu ada ya. Terkait dengan di sini kan musim laporan keuangan semester 1 atau kuartal 2 ya, yang mana sudah ada beberapa emiten yang merilis kinerja keuangannya memang dari segi industri komoditas seperti oil itu mengalami kenaikan, contohnya ada Akra, lalu dari segi emiten emas juga berpotensi masih mencatatkan kinerja positif di kuartal 2, mengingat bahwasannya harga emas cukup terjaga di level 3.300 hingga 3.400 US dollar per troy ounce. Dan sebenarnya yang paling penting adalah data kinerja laporan keuangan perbankan, yang mana ini
akan kemungkinan besar dirilis pada 30 Juli 2025 berdasarkan data dari Bloomberg, sehingga ini bisa menjadi aksi yang cukup ditunggu oleh para investor, melihat bahwasannya pada kuartal 1 2025 itu kinerja perbankan, beberapa perbankan seperti Bank Mandiri, Bank BRI itu negatif growth. Artinya memang kuartal 1 secara Q-on-Q atau dibandingkan dengan kuartal 4 2024 itu masih negatif. Sehingga diharapkan memang kuartal 2 ini akan mengalami pertumbuhan, dan seiring dengan pemangkasan suku bunga sudah 3 kali terjadi di tahun 2025, sehingga ini bisa menjadi katalis positif seharusnya untuk kinerja perbankan positif ya di kuartal 2, seperti itu. Baik, selain sektor perbankan, ada tidak di tren bullish IHSG ini untuk sektor-sektor yang sahamnya masih murah dan juga potensial upside-nya masih menarik, Mas Abdul? Ya, saya melihat bahwasannya saat ini untuk sektor perbankan mungkin investor sudah mulai boring nih terkait dengan melihat pergerakan yang sideways. Tapi di sini saya melihat bahwasannya ada potensi saham yang masih undervalue ya dari sektor basic materials atau barang baku, dan juga dari sektor dari industri kelapa sawit. Di sini saya mengambil ada saham NCKL dan TAPG, yang mana NCKL di sini merupakan perusahaan yang berfokus pada produksi bahan baku baterai listrik dengan P/E rasio yang telah saya hitung di kisaran 6,5 kali, serta PBV 1,3 kali. Tapi kedua rasio itu masih di bawah rata-rata industri di kisaran 12,4 hingga 2,4 kali, sehingga itu bisa menjadi salah satu benchmark investor melihat NCKL, serta kinerja NCKL juga pada kuartal 1 2025 itu tumbuh 76% secara year on year. Nah, di sisi lain untuk KPG, ini merupakan emiten yang memproduksi kelapa sawit dan industri perkebunan karet ya. Ini merupakan emiten yang sudah mengalami kenaikan cukup signifikan di tahun 2025, memang sejalan dengan kinerja keuangannya di kuartal 2 itu tumbuh 49%, dengan PE ratio-nya itu di kisaran 7,9 kali, atau di bawah industri 17,8 kali. Atau saat ini rasio PE-nya itu sekitar butuh 2 kali lagi untuk setara dengan industri. Oke, artinya secara valuasi masih menarik. Tadi saham yang terakhir saya kurang dengar, Mas Abdul, apa yang perkebunan? Oh, TAPG. TAPG, oke, baik. Menarik berbagai analisis yang Anda sudah sampaikan, tapi hal yang tidak kalah menariknya adalah terkait dengan saham-saham yang Anda rekomendasikan di pagi hari ini. Usai jeda berikut ini, kita akan bahas, Mas Abdul, dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Mas Abdul, kita akan simak terlebih dahulu data dari pembukaan bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini. Untuk Nikkei 225 dibuka melemah 0,71% di level 40.707. SCHI Singapura melemah 0,2% di level 4.232. Kemudian Kospi Korea dibuka melemah 0,07% di level 3.207, dan Hang Seng Hong Kong dibuka menguat 0,68% di level 25.562. Dan berikutnya kita akan simak saham-saham pilihan pagi hari ini dari Mas Abdul. Pemirsa, dapat Anda saksikan di layar televisi yang direkomendasikan adalah JPFA dengan support di 1595, resistensi di 1745. Kemudian juga KPIG support di 160, resistensi 187, dan MBMA support di 500 dan resistensi di 585. Semua saham direkomendasikan buy di pagi hari ini. Baik, kita ke Mas Abdul. Mas Abdul, kita akan langsung bahas saham-saham pilihan dari Anda. Yang pertama ada JAVAS sendiri. Seperti apa analisis selengkapnya, Mas Abdul? Baik Mas, terkait dengan JAVAS sendiri, di sini saat ini JAVAS sudah keluar dari minor downtrend ya, sehingga memang ada indikasi JAVAS saat ini bergerak bullish reversal dengan pergerakan di atas EMA 20. Tapi yang saya perhatikan bahwasannya secara teknikal di sini JAVA membentuk yang namanya pattern bullish harami, yang mana ini merupakan continuation pattern, sehingga memang pattern ini bisa dimanfaatkan oleh investor, dan saat ini JAVA sudah menguat sekitar 1,8%. Tapi yang saya highlight di sini adanya pada perdagangan kemarin itu terdapat akumulasi yang cukup masif dari beberapa investor ya, hingga total buying-nya itu mencapai 11,5 miliar rupiah, walaupun memang angka cukup kecil, tapi memang untuk saham yang market cap yang sekelas JAVA ini cukup
bisa menggerakkan atau meyakinkan pasar untuk bisa masuk ke saham Java seperti itu, Mas. Oke, Nah, ya level yang tadi saya sebutkan untuk resesinya 1745 adalah target price yang kedua ya, di yes, benar. 1745. Baik, secara teknikal ataupun jangka panjang dua-duanya bisa dimanfaatkan ya untuk Java, Mas Abdul? Untuk teknikal tentu bisa untuk Java dan secara fundamental juga Java ini cukup menarik. Kenapa? Karena memang penurunan ketika di kuartal 2, mulai dari Maret itu ya sampai dengan Juni itu sorry, itu sebenarnya memang seiring dengan penurunan harga poultry atau unggas. Tapi memang saat ini harga poultry sudah ada di support dan memang Java sudah price in nih, atau sudah naik harganya sebelum memang harga poultry itu rebound. Sehingga memang untuk secara ya mid-term itu bisa di hold untuk Java sendiri, Mas. Oke, Java, direkomendasikan. Baik, berikutnya ada KPIG, Mas Abdul, seperti apa? Baik, terkait dengan KPIG di sini saya melihat bahwasannya di antara saham eh, grup MNC lainnya memang KPG ini merupakan salah satu saham yang menarik karena bergerak di bidang land ya, land bank. Dan memang di sini saya lihat terkait dengan secara teknikalnya itu sebenarnya cukup oke karena memang ada beberapa pekan lalu itu akumulasi terjadi di Kepik, tetapi yang saya highlight di sini adanya terkait dengan kinerja keuangannya. Di sini kinerja keuangan Kepik ini cukup oke ya, Mas. Secara kuartal 1 2025 saja itu pendapatannya naik 32% secara year on year. Serta untuk PBV-nya sendiri atau book value-nya itu di angka 0,5 kali. Atau di industrinya saja itu di kisaran 2,2 kali. Sehingga KPIG ini sebenarnya masih dihargai cukup murah dari valuasi PBV-nya, Mas. Sehingga ini yang bisa menarik kenapa saya pick KPIG saat ini. Selain secara teknikal, tapi secara fundamental cukup oke. Baik, Kepik direkomendasikan buy, kemudian juga ada MBMA, Mas Abdul, silakan. Baik, terkait dengan MBMA di sini saya menggunakan analisis teknikal, pendekatannya dengan historical MA20-nya itu sangat bagus ya. Untuk MBMA kalau ditarik dari dari bulan Mei 2025 saja ini ada beberapa kali rebound dari MBMA. Ini mungkin reboundnya itu bisa investor cermati di tanggal 9 Juli, 26 Juni, dan 3 Juni. Itu merupakan rebound yang terjadi pada MBMA ketika menyentuh MA20-nya dan juga terjadi pada 28 Juli kemarin. Sehingga ini bisa menjadi indikasi bahwasannya tren penguatan MBMA masih sangat bullish karena memang pergerakannya masih di atas MA20, yang artinya secara minor trendnya itu masih bergerak bullish, sehingga dengan adanya rebound ini diharapkan MBMA bisa melanjutkan penguatannya pasca memang hasil reversal dari MA20-nya. Di sisi lain memang MBMA sendiri ini saya lihat juga jika ditarik dari pekan lalu itu jika ditarik dari Jumat lalu itu ada aksi akumulasi yang cukup masif ya, hingga kisaran 150 miliar rupiah itu dari beberapa sekuritas jika ditotalkan dari domestik maupun foreign, sehingga ini yang bisa menjadi salah satu katalis positif terkait dengan MBMA. Baik, beberapa saham-saham yang direkomendasikan pagi hari ini dari Mas Abdul, ada JPFA, Kepik, kemudian juga ada MBMA. Dan kita akan simak pergerakan dari IHSG, pemirsa di pukul 9 lebih 06 menit, 1 menit yang lalu ya. Sejauh ini IHSG bergerak melemah, Mas Abdul, 0,44%, kembali ke level 7.500-an, tepatnya di 7.581,444. Top gainers diantaranya adalah ada BRPT, Bufa, BKSL, dan juga Mina. Top losers 4 diantaranya ada Sola, BBNI, Dewa, dan juga INKP. Sektor energi, oke baik, sektor finance ya, sektor perbankan mengalami pelemahan paling signifikan 1,62%, dan sektor yang mengalami penguatan paling signifikan ada sektor properti. Sejauh ini melihat pergerakan IHSG dan juga sektoral seperti apa, Mas Abdul, singkat saja sebelum kita akhiri. Oke, baik, terkait dengan IHSG ini sudah saya mention sebelumnya bahwasannya membentuk candle shooting star dan ada potensi menutup area gap di kisaran level 7.552. Dan secara sektoral memang di sini pemberatnya adalah finance ya sektornya, karena memang menunggu data yang telah saya mention tadi, ada proyeksi terkait dengan besok perilisan data kinerja laporan keuangan saham Himbara ataupun big banks. Sehingga ini bisa menjadi salah satu faktor mengapa memang wait and see terjadi di saham-saham Himbara ataupun perbankan seperti itu.
Baik, Mas Abdul, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Semoga dapat menjadi referensi dan juga sumber informasi kepada pelaku pasar untuk menerapkan strategi investasinya hari ini. Namun keputusan investasi kembali ke investor. Sukses selalu, sehat selalu Mas Abdul. Terima kasih, sampai jumpa. Baik, dan pemirsa tetap bersama kami. Sejeda saya dan juga Safa akan menghadirkan informasi menarik lainnya. Safa, informasi apa yang nanti akan disampaikan? Baik Wiki dan pemirsa, ini ada PT Fapros Tbk berhasil membalikan kerugian menjadi laba di semester 1 2025. Informasi yang kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, PT Fapros Tbk atau PHA mencatatkan kinerja positif sepanjang semester 1 tahun 2025. Ya, emiten farmasi ini berhasil membalikan kerugian pada tahun sebelumnya menjadi laba. PT Fapros Tbk atau PEHA mencatat kinerja positif sepanjang semester 1 2025. Emiten farmasi ini berhasil membalikan kerugian pada tahun sebelumnya menjadi laba. Berdasarkan laporan keuangan terbaru dipublikasikan di Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PH membukukan laba bersih sebesar 2,45 miliar pada semester 1 2025. Padahal di periode yang sama tahun sebelumnya PH mencatat rugi bersih sebesar 49,84 miliar rupiah. Pertumbuhan laba ditopang oleh kenaikan penjualan yang mencapai 24,58% secara tahunan dari 367,81 miliar rupiah di semester 1 2024 menjadi 458,22 miliar rupiah di semester 1 tahun 2025. Satu-satunya segmen yang mengalami penurunan adalah kerja sama tol manufacturing yang turun dari 8,4 miliar rupiah menjadi 4,77 miliar rupiah. Dari sisi biaya, beban pokok penjualan juga meningkat dari 205,31 miliar rupiah menjadi 238,46 miliar rupiah. Namun laba kotor tetap mencatat kenaikan dari 162,5 miliar rupiah menjadi 219,76 miliar rupiah. Dari sisi likuiditas, saldo kas dan setara kas naik menjadi 51,48 miliar rupiah dibandingkan posisi akhir tahun 2024 sebesar 33,98 miliar rupiah. Dengan demikian total aset PH per semester 1 2025 mencapai 1,46 triliun rupiah, naik dari 1,43 triliun rupiah pada akhir 2024. Berbagi sumber IDX Channel. Penjualan alat berat United Tractors pada semester pertama tahun 2025 tercatat melonjak signifikan. Ya, emiten grup Astra ini mampu meningkatkan penjualan Komatsu hingga 27% lebih. PT United Tractor Tbk atau UNTR melaporkan kinerja penjualan alat berat pada semester pertama 2025 mencapai 2.728 unit. Angka ini naik 27,0% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 2.147 unit. Hingga akhir Juni pangsa pasar Komatsu yang didistribusikan oleh UNTR tercatat 26%. Sebesar 65% penjualan alat berat UNTR berasal dari sektor pertambangan. Sementara itu segmen agro memberi kontribusi 13% dan sektor kehutanan serta konstruksi masing-masing 11%. Khusus bulan Juni 2025 UNTR mencatat penjualan Komatsu sebanyak 379 unit. Angka ini mengalami penurunan sebesar 18,14% dibandingkan penjualan pada bulan Mei yang mencapai 463 unit. Perusahaan sebelumnya menargetkan penjualan sepanjang tahun 2025 mencapai 4.600 unit. Berbagi sumber IDX Channel. Ya, PT Cisarua Mountain Dairy Tbk atau emiten dengan kode saham CMRY membukukan kinerja keuangan yang positif baik dari sisi top line maupun bottom line pada semester 1 2025.
Ya, berdasarkan laporan keuangan, perseroan membukukan pendapatan yang meningkat 16,59% secara year on year menjadi 5,14 triliun rupiah. Adapun penjualan perseroan terutama ditopang oleh segmen makanan konsumsi yang mencatatkan penjualan sebesar 3,35 triliun rupiah, meningkat 31,83% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Sebaliknya pada segmen produk olahan susu, penjualan menyusut hingga 4,07%. Sementara itu, setelah dikurangi beban pokok penjualan dan berbagai pajak, perseroan mencatatkan pertumbuhan laba bersih sebesar 23,85% secara year on year, di mana laba bersih mencapai 993,8 miliar rupiah di sepanjang semester 1 tahun ini. Ya, PT Daya Mitra Telekomunikasi Tbk dengan kode saham MTEL ataupun Mitratel dan juga Telkom Indonesia Tbk dengan kode saham TLKM sepakat memanfaatkan infrastruktur Fiber to the Tower atau FTTT milik Mitratel. Ya, keduanya akan memaksimalkan aset fiber MTEL untuk mengembangkan layanan IndiHome Telkomsel. PT Daya Mitra Telekomunikasi Tbk atau Mitratel dan PT Telkom Indonesia Tbk atau TLKM sepakat memanfaatkan infrastruktur Fiber to the Tower milik Mitratel. Kerjasama ini dilakukan Mitratel bersama Telkom melalui divisi wholesale service. Nantinya keduanya akan memaksimalkan aset fiber MTEL untuk pengembangan layanan IndiHome Telkomsel. Dengan jaringan lebih dari 65.000 km fiber optik dan tersebar di berbagai wilayah Indonesia, IndiHome memiliki peluang untuk memperluas cakupan layanan internet broadband berbasis fiber optik. Mitratel memiliki potensi untuk mendukung layanan IndiHome yang cukup besar, yakni ratusan ribu port yang dapat digarap dengan memanfaatkan jaringan fiber Mitratel. Direktur Utama Daya Mitra Telekomunikasi Theodorus Ardi Hartoko mengatakan, pada tahap awal puluhan ribu port akan mulai beroperasi pada Agustus 2025. Kerjasama ini merupakan bagian dari transformasi bisnis Mitratel yang kini semakin kuat di sektor infrastruktur fiber. Selain menara, Mitratel secara progresif mengembangkan kapabilitasnya dalam pengelolaan infrastruktur diantaranya EDGE Computing, layanan fiberisasi, dan solusi ekosistem konektivitas. Sebelumnya, Telkom telah menargetkan ekspansi agresif untuk menjangkau lebih banyak pelanggan retail maupun segmen enterprise, terutama di wilayah-wilayah dengan kebutuhan tinggi terhadap layanan broadband. Kerjasama dengan Mitratel ini memberikan fondasi infrastruktur yang lebih siap pakai dan menjangkau titik-titik strategis yang selama ini menjadi tantangan dari sisi waktu, pembangunan, dan biaya investasi. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Market Buzz segera kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim tiba di Indonesia. Pertemuan kali ini, PM Malaysia melakukan annual consultation secara khusus dengan Presiden Prabowo di Istana Negara. Dalam lawatannya ke Indonesia kali ini, Perdana Menteri Anwar Ibrahim didampingi Menteri Luar Negeri Muhammad Hassan, Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution, Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri Tengku Zafrul Aziz, serta Menteri Pendidikan Fadlina Sidek. Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan Presiden Prabowo akan melakukan annual consultation secara khusus untuk meningkatkan hubungan bilateral serta kemitraan ekonomi yang strategis dan komprehensif kedua negara. Agenda utamanya mempererat kerjasama di bidang perdagangan dan industri, pertahanan dan keamanan, interkoneksi, keamanan, serta pendidikan. Secara diplomatik, annual consultation tahunan ke-13 Indonesia-Malaysia ini diharapkan dapat memberikan momentum baru bagi peningkatan kerjasama hubungan di antara kedua negara, termasuk komunikasi strategis secara reguler di tingkat tertinggi, baik di kawasan regional maupun di luar kawasan Asia Tenggara.
Ya pemirsa, pemerintah berkomitmen merampungkan pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur di tengah usulan moratorium pembangunan IKN. Ya, pemerintah berharap pembangunan IKN akan rampung dalam waktu 3 tahun ke depan. Pemerintah berkomitmen merampungkan pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Bahkan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan pembangunan IKN harus dirampungkan secepatnya. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut, berdasarkan hitungan dan rencana, pemerintah berharap pembangunan IKN akan rampung dalam waktu 3 tahun ke depan. Selanjutnya kegiatan pemerintahan termasuk legislatif dan yudikatif akan dipusatkan di IKN. Sampai hari ini pemerintah tetap berkomitmen ya, sesuai dengan rencana adalah untuk menyelesaikan pembangunan IKN ini secepat-cepatnya. Nah, sebagaimana yang saudara-saudara ketahui, sekarang otorita IKN sedang bekerja keras diminta oleh Bapak Presiden untuk sesegera mungkin menyelesaikan. Kemarin hitung-hitungannya kurang lebih kita berharap dalam 3 tahun ke depan bisa selesai sarana prasarana yang diperlukan untuk menjalankan pemerintahan. Mensesnek memastikan Presiden Prabowo akan mengeluarkan keputusan Presiden soal penetapan IKN menjadi ibu kota negara. Namun Kepres tersebut akan diteken jika sarana dan persyaratan lainnya sudah terpenuhi. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menekankan pentingnya rencana detail tata ruang yang berbasis data akurat dan mutakhir dalam mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan dan inklusif. Menurut AHY, pembangunan infrastruktur tidak boleh dilakukan secara parsial dan terpisah-pisah, tetapi harus dirancang berdasarkan data yang menyeluruh agar memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, tata ruang harus menjadi panglima pembangunan agar tidak terjadi tumpang tindih dan pemborosan anggaran. AHY menegaskan pembangunan infrastruktur juga harus mempertimbangkan kondisi geografis dan potensi risiko bencana yang dapat dipetakan secara lebih akurat melalui data geospasial. Tata ruang harusnya menjadi panglima pembangunan, karena tidak boleh ada pembangunan yang dilakukan secara masing-masing tidak berbasis pada data dan informasi yang kredibel, yang harusnya memang menjadi referensi dan rujukan dalam pembangunan di semua sektor dan di semua wilayah. Ini yang sekali lagi menjadi peran utama dari BIG. Tanpa peta skala besar tadi, maka sulit bagi kita semua untuk memiliki tata ruang, terutama dalam memproduksi rencana detail tata ruang, RDTR. Dan sebelum kita akhiri Market Bus, kita akan simak terlebih dahulu data dari pergerakan IHSG di pukul 9:25 waktu Indonesia bagian Barat. Seperti Anda dapat saksikan, misalnya kami pass through datanya dari RTI, ada IHSG yang kemudian melemah ya sejauh ini 0,34% di level 7.588,8 dan 4 saham top gainers diantaranya adalah ada BRPT, BKSL, Bufa dan juga Raja. 4 top losers ada Dewa, Sola, SMBL dan juga TPIA. Kemudian juga pergerakan sektoral, sektor properti memimpin penguatan dengan penguatan sejauh ini 0,54% dan juga sektor keuangan memimpin pelemahan dengan pelemahan 1,49%, berbalik arah dari pergerakan kemarin yang sektor finance ataupun keuangan memimpin penguatan. Baik pemirsa, 60 menit sudah kami menemani Anda dalam Market Bus. Semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Ya, tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, ya Trustworthy and Comprehensive Investment Reference. Jangan lupa untuk menyaksikan program Fast Session Closing yang akan tayang pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham, saya Wiki Adrian. Dan saya Syafaati Suryo. Terima kasih dan sampai jumpa.